kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna pada setiap kami. Dan kami akan memulai acara ibadah Zoom hari ini Tuhan, Kau sertai setiap kami, Kau urapi setiap kami. Terlebih lagi Engkau urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian, baik pemimpin pujian, pemain musik, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau turut campur tangan. Kau tahirkan, kuduskan, dan sucikan setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh-Mu yang hadir di tempat kami masing-masing, melawat setiap kami. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus, Engkau turut campur tangan untuk jaringan internet supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus hadir Tuhan melawat setiap kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kami, hadirat-Mu boleh kami rasakan di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan Kau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Kau memberkati semua yang hadir di tempat ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan melalui PT dan Tuhan, supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berpuji-puji nama-Mu akan selama-lamanya. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yang lain dipuji, hanya disembah Tuhan. Terima kasih. Segala ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya, sekali lagi sebelum saya mulai, suara saya dan suara keyboard sudah terdengar dengan jelas ya. Oke, ya, kalau gitu kita mulai hari ini dengan sebuah lagu. Sudah, supaya semangat kita nyanyi ya. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besaran ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Yuk sama-sama. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Bisa semua ya, kita nyanyi sama-sama ya. Judulnya begitu dalam. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besaran ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Doa kawan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya,
setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, tiada seperti kau. Oh, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yeay. AC-nya kurang dingin ini Pak. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, hari ini dilayani dengan hambanya yang luar biasa ya, Bapak Pendeta Doni. Kita akan menyembah Tuhan lebih dahulu. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita fokus. Kita mau hari ini kita hanya fokus kita hanya kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali katakan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi nyanyikan lebih dengan iman, katakan hidupku mengenapi firman-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan, gunakan hidup kami, pakai hidup kami, menggenapi firman-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Haleluya Tuhan, kami percaya, kami tak berjalan sendiri, kami berjalan dengan-Mu, Kau berjalan dengan kami Tuhan, tak pernah Kau biarkan kami sendiri, Kau menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, teramat baik. Tak pernah kami ragu Tuhan akan penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah, ucapkan penyembahan-Mu di sore hari ini, ucapkan syukur-Mu. Haleluya. Percaya hanya Dia Allah yang hidup, hanya Dia Allah yang baik, hanya Dia yang layak disembah. Sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami menyembah-Mu.
dan mujizat-Mu ada di setiap langkah kami. Karena itu kami percaya Kau bersama kami, tak pernah Kau tinggalkan. Perbuatan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang nyata. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau bersama kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Oh, walau manusia mengecewakan kami, Kau tak pernah kecewakan kami. Oh, ku percaya janji-Mu Tuhan pasti digenapi pada waktu-Mu yang indah untuk kebaikan kami. Kami tetap percaya Tuhan. Oh, haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi nyanyikan, katakan, meskipun hanya Kau Tuhan yang mampu membela kami. Tidak semua orang benci terhadap kami, tidak semua orang tak suka dengan kami Tuhan, tapi Engkau yang membela kami. Tangan-Mu sanggup menolong kami. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik
seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Beri sorak-sorai kemuliaan terbaik baginya, karena hanya Dia yang layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang bela kami, Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Haleluya Tuhan. Oh, ini iman kami. Saya minta dengan hormat untuk Ibu Ruta berdoa memimpin kita sebelum kita masuk dalam firman. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Oh, saya minta dengan hormat untuk Ibu Sheni dan berdoa kita, pimpin kita masuk dalam firman. Haleluya, haleluya. Muji-muji Namamu. Engkau tempat perlindungan kami, penyertaan-Mu sempurna untuk kami. Terima kasih kami boleh memuji-muji Nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Doni Tuhan, sembunyikan di balik kuasa-Mu, pinjam lidah bibir mulutnya, kuasai dengan Allah yang maha tinggi, pengurapan surga menyertai beliau dan mengurapi kami sekalian. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Doni Tuhan, untuk kemuliaan Nama-Mu menjadi saluran berkat, dan firman yang disampaikan itu adalah pesan untuk kami sekalian di anggota Pederut dan Boas ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati Billy yang telah membawa kami menyembah memuji Nama-Mu. Engkau semakin menyatakan kuasa-Mu memakai beliau dengan heran. Engkau pakai kami sekalian untuk hormat kemuliaan Nama-Mu. Inilah hati kami Tuhan, siap diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami sangat butuh firman-Mu. Kami sangat rindu akan firman-Mu mengerjakan kehidupan kami, menuntun kami, supaya kami semakin melekat, dekat, dan percaya sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu, dan kami mengalaskan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ruth. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Doni. Baik, selamat sore Bapak Sore. Ibu. Kasih Tuhan Yesus. Shalom. 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 Ya, senang sekali kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan saat ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah alasan untuk tetap percaya. Jadi alasan untuk tetap percaya. Mari kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27.
Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Sekali lagi, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, Bapak Saudara, kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita ini seringkali sama dengan yang diceritakan di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27 ini. Dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Yesus, kehidupan kita ini ibarat seperti naik perahu, Bapak Saudara. Kita naik perahu, kemudian kita bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi, kita bisa menikmati indahnya cuaca yang sejuk di sekitar perahu. Tapi tidak luput juga, kadang-kadang kita juga mengalami angin ribut, badai, gelombang yang menghantam perahu kita. Dan seringkali kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus ini, ketika badai menghantam, kita menjadi panik, menjadi takut. Seringkali orang Kristen mengatakan Yesus itu baik, Yesus itu penuh mujizat, Yesus itu berkuasa ketika keadaannya baik-baik saja. Ketika doa permohonan kita dijawab Tuhan secara instan, maka kita dengan mudah katakan, "Oh Tuhan Yesus, kau baik. Oh Yesus, engkau Allah yang dahsyat. Oh Yesus, engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar." Tapi bagaimana jika doa-doa kita ini belum dijawab? Bagaimana ketika kita menghadapi masalah dan masalah ini tidak kunjung berakhir? Bagaimana kita menghadapi hal-hal yang buruk di depan kita dan seakan-akan tidak ada jalan keluar? Apakah kita tetap mempercayai Yesus sebagai Allah yang berkuasa? Apakah iman kita tetap kuat dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat? Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar alasan untuk tetap percaya. Jadi Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita, meskipun kita jalan bersama dengan Yesus, itu bukan berarti kita tidak ada badai dalam kehidupan. Ketika kita berjalan dengan Yesus, bukan berarti kita ini hidupnya lempeng-lempeng aja, enggak. Kadang-kala kita harus lewat lembah kekelaman, kadang-kala kita harus lewat padang gurun, kadang-kala kita harus melintasi api, kita harus melintasi air, atau mungkin juga kita melewati jalan yang indah, jalan yang lurus. Tapi ingat, ketika kita berjalan dengan Yesus, kita yakin dan percaya Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Saudara. Dan inilah yang menjadi alasan untuk tetap percaya. Hari ini kita belajar, mengapa kita harus percaya, tetap percaya kepada Allah. Saya akan bagi dalam 3 bagian, Bapak Saudara. Yang pertama, kita akan buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat ini sangat-sangat terkenal. Bahkan mungkin sudah menjadi ayat hafalan bagi setiap kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudara, mengapa kita harus tetap percaya kepada Allah? Karena Allah yang kita sembah itu tidak sama dengan Allah-Allah yang lain. Allah yang kita sembah itu beda dengan Allah yang lain, Bapak Saudara. Bahkan Rasul Petrus pun menegaskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Saudara, tidak ada Allah yang seperti Tuhan Yesus. Nyawanya saja Dia berikan kepada kita, Bapak Saudara. Allah kita, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha agung, mengaruniakan anak tunggalnya supaya Dia turun ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita.
Tadi kita sudah nyanyikan kan? Begitu besar kasih dengan sedikit nuansa yang berbeda. Lihat, begitu besar kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita ini seharusnya sudah binasa, Bapak Saudara. Kalau Tuhan itu jahat, Tuhan tidak punya kasih, kita ini binasa. Gampang sekali untuk membinasakan kita. Gampang sekali, Bapak Saudara. Mungkin dengan jentikan tangannya, tes, gitu aja, kita semua binasa. Dan Tuhan bisa saja menciptakan manusia yang baru. Tapi lihat, karena kasihnya yang begitu besar, Tuhan tidak membinasakan kita. Tapi Dia datang menyelamatkan kita. Dia datang menggantikan kita. Dia harus mati, dipermalukan di atas kayu salib sebagai orang yang jahat. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, Bapak Saudara. Kalau Allah lain, itu kita harus berikan sesuatu bagi Dia. Tetapi Yesus lihat, Dia berikan nyawanya bagi setiap kita. Di dalam Mazmur 115, ayat yang ke-4 sampai dengan 8 dikatakan seperti ini. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Saudara lihat, tidak ada Tuhan yang seperti Allah kita. Allah kita ini benar-benar hidup, beda dengan Allahnya orang-orang lain. Kita ini umat tebusannya. Oleh sebab itu kita mau serahkan, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, tak bercacat celah, yang berkenan kepada Allah kita. Nah itu Bapak Saudara, jadi beda sekali. Bahkan Yesus datang, itu bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani. Matius 20 ayat 28 dikatakan seperti ini. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus datang itu untuk melayani, Bapak Saudara. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita pun juga harus ikuti teladan Yesus. Kita juga harus melayani. Allah yang kita sembah sama sekali berbeda dengan Allah yang lain. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ditanyai, Kristen itu sama ya dengan agama lain? No, Kristen tidak sama dengan agama lain. Kristen berbeda dengan agama lain. Kita sembah Allah yang hidup, Allah yang memberikan nyawanya untuk kita, bahkan Dia korbankan nyawanya. Kalau Allah lain justru meminta imbalan, Tuhan kita tidak. Tuhan kita korbankan hidupnya untuk kita. Poin yang pertama, mengapa kita harus mempercayai Allah? Poin yang pertama, karena Dia berbeda dengan Allah yang lain. Bagian yang kedua, kenapa kita harus mempercayai Allah kita? Kalau nyawanya saja Dia berikan, maka janji-janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Jadi jika nyawanya saja Dia berikan, maka janji-janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 32 dikatakan seperti ini, Bapak Saudara. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Lihat, Bapak Saudara. Kalau nyawanya saja sudah Tuhan berikan bagi setiap kita, apalagi janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu apa janji-janji Tuhan di dalam kehidupan Bapak Saudara. Tapi percayalah, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup. Tuhan itu bukan manusia yang gampang berjanji tetapi tidak menepati. Ketika Tuhan mengatakan, ya aku berjanji, pasti Dia akan menepatinya. Yosua 21 ayat yang ke-45 dikatakan seperti ini, Bapak Saudara. Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik
yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan itu bukan janji yang mendatangkan kecelakaan. Bukan janji yang mendatangkan duka cita. Bukan janji yang melemahkan, menghancurkan kita. Tetapi janji Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan seperti ini. Kita banyak ayat ya, tapi biarlah ayat-ayat ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat, janji Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Janji Tuhan itu membuat kita ini kuat. Janji Tuhan itu membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan janji Tuhan itu akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup, tetap pegang teguh bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup. Janji Tuhan itu bukan hanya perkara berkat duniawi saja, bukan Bapak Saudara. Terlalu kerdil kalau kita cuma mengalami janji Tuhan lewat berkat-berkat jasmani. No, lebih dari itu. Nah Bapak Saudara, bukan hanya janji Tuhan itu mendatangkan kebaikan, tetapi waktu yang Tuhan gunakan untuk menggenapi janjinya, itu adalah yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan seperti ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Saudara, ada sebuah pujian katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi waktunya Tuhan itu beda. Satu hari bagi manusia itu 1000 tahun bagi Tuhan. Dan sebaliknya. Jadi, lihat, ketika Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, itu adalah waktunya yang terbaik. Apa yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi apa yang baik menurut Tuhan, itu pasti terbaik bagi setiap kita. Karena Tuhan itu Alfa Omega. Tuhan tahu akhir hidup kita. Tuhan tahu akhir perjalanan kita. Jadi Tuhan itu selalu kasih yang terbaik, Bapak Saudara. 26 November, mungkin saya sudah sharingkan, sudah saya saksikan. 26 November 2003, saya ditelepon oleh RKZ. Ketika itu waktu itu jam 4 pagi, Bapak Saudara. Saya ditelepon RKZ, katakan, papamu kritis. Cerita sebelumnya yaitu papa saya itu harus menjalani rawat inap di ICU. Karena apa Bapak Saudara? Karena pada sebulan sebelumnya, papa saya itu tekanan darahnya naik tinggi. Jadi ketika dicek di rumah sakit itu, tekanan darahnya itu 260/160. Itu bukan tinggi lagi, tapi tinggi sekali. 260 dan 160. Akhirnya apa? Pembuluh darah di batang otak ini pecah. Dokter katakan ini harus segera operasi. Kalau udah operasi, berangkat. Ya sudah, tidak ada pilihan lain. Saya memiliki paman, seorang dokter. Paman saya juga katakan gitu. Harus dioperasi. Kemungkinannya, ya 50-50. Kalau enggak hidup, ya mati. Ya sudah, dioperasi. Ketika dioperasi, akhirnya koma sampai 1 bulan lebih. 26 November saya ditelepon pagi-pagi oleh RKZ. Segera ke sini, papamu kritis. Ngebut kenceng ke RKZ, rumah saya Juanda ke RKZ, pagi hari itu cuma sekitar 10-12 menit, Bapak Saudara. Jadi kalah itu, Dominic Toretto itu kalah sama nyetirnya sama saya. Pauan terus, wah yang sudah peduli. Sampai di sana, sudah tidak tertolong. Suster sudah angkat tangan, itu alat alat yang ada di layar monitor itu garisnya sudah mulai mengecil dan akhirnya lurus habis. Tentu hal ini adalah bukan hal yang baik ya.
Pada saat itu saya masih berusia 24 tahun, adik saya 22 tahun, papa saya masih usianya 50 tahun, mama saya masih 43 tahun saat itu. Semuanya protes sama Tuhan. Kenapa ini yang terjadi, Tuhan? Di saat kita semua sekeluarga melayani Tuhan, di saat papa saya sedang panas-panasnya melayani Tuhan, kita semuanya sedang giat-giatnya melayani Tuhan, Tuhan panggil dengan cara yang sangat tragis. Sangat tragis, Bapak Saudara. Kenapa saya katakan sangat tragis? Sudah habis uang banyak. Kepala itu harus dibuka 2 kali, dioperasi 2 kali. Dan pada kala itu obat 1 ampul itu 6 juta, Bapak Saudara. Tahun 2003 itu 6 juta. Terus butuh berapa ampul, Dok? 6 ampul. Berarti 36 juta harus keluar duit. Saat itu juga. Seakan-akan hilang harapan. Kita sudah tidak percaya sama Tuhan. Mama saya katakan, tidak percaya sama Tuhan. 1 tahun mama saya mengalami ini. Saya mengalami duka yang sangat dalam. Tidak percaya sama Tuhan. Tapi ketika saya mulai mengingat akan janji Tuhan, saya berdoa, saya menyerahkan, Tuhan sudah tidak tahu nasibku kayak apa. Begitu saya serahkan sama Tuhan, Tuhan itu berbicara, Bapak Saudara. Ini saya baru, makanya saya percaya Tuhan itu hidup karena apa? Tuhan itu berbicara. Tuhan berbicara kepada saya saat itu, ketika itu masih di ICU, Tuhan berbicara kepada saya. Jangan takut, Don, jangan takut. Percayalah kepadaku. Dan suatu saat nanti engkau akan melihat bahwa apa yang aku lakukan, itu yang terbaik. Dan engkau akan memanggilku Bapa yang baik. Hal itu ada, suara itu jelas-jelas saya dengar. Dan puji Tuhan, ketika suara itu yang saya dengar, duka cita yang mendalam, ya memang berduka cita, tapi Tuhan gantikan dengan sukacita yang dari surga. Saya bisa menguatkan mama saya bisa menguatkan adik saya. Di kala mereka terpuruk, tidak percaya lagi sama Tuhan, saya mulai ajak mereka percaya sama Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Saudara? Kalau saya sampai ada saat ini, Bu Kori tahu cerita sejarah saya harus naik turun, lewati lembah, naik gunung kayak Ninja Hattori. Kalau saya ada sampai hari ini, saya bertahan. Itu karena memang penyertaan Tuhan. Janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saya. Jadi Bapak Saudara, jangan pernah takut. Jangan seperti murid Tuhan Yesus yang katakan, gimana ini? Masalah ini datang, masalah ini menghantam perahu, kita hampir tenggelam Tuhan, sedangkan kau tidur. Jangan seperti murid Tuhan Yesus. Kami percaya, ketika kita menghadapi badai, kita tidak akan tenggelam. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Jika nyawanya saja Tuhan berikan bagi setiap kita, saya percaya, janji-janjinya itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Kapan? Tunggu waktunya yang terbaik. Tuhan pasti memberikan janjinya, menggenapi janjinya. Itu bagian yang kedua, Bapak Saudara. Dan bagian yang ketiga, mengapa kita harus tetap percaya kepada Allah? Kita buka di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat yang terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa kita harus tetap percaya kepada Allah? Karena Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Dan penyertaannya itu bukan sehari, 2 hari, besok tidak menyertai. Enggak. Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Artinya apa? Tuhan tidak pernah bolong untuk absen. Tapi Tuhan selalu menyertai kita. Sampai kepada apa? Akhir zaman. Tapi saudara, ketika saya bandingkan dengan bahasa Yunani, akhir zaman, itu dalam bahasa Yunaninya itu yaitu Sunteleia. Sunteleia ini artinya apa sih? Consummation. Kesempurnaan. Tuhan itu menyertai kita sampai kita ini sempurna. Sempurna. Kita ini sempurna sama seperti Bapa yang sempurna. Lihat. Luar biasa, Bapak Saudara. Tuhan itu tidak berjanji bahwa hidup kita ini selalu bahagia.
Tuhan itu tidak berjanji hidup kita ini tanpa tantangan. Kalau hidup kita lempeng-lempeng saja, kita jadi Kristen-Kristen bayi. Kita jadi Kristen-Kristen kerdil. Kita tidak bertumbuh. Sama seperti induk Raja Wali. Lihat, oh anakku ini waktunya terbang. Apa yang dia lakukan? Dia obrak-abrik sarangnya. Anaknya dibawa ke atas bukit yang tinggi. Kemudian anaknya dijatuhkan. Supaya apa? Dia belajar terbang. Tapi apa yang terjadi? Tuh, induk Raja Wali tidak meninggalkan dia. Ketika dia belajar terbang dan mulai jatuh, dia akan bawa lagi anaknya naik ke atas. Dia jatuhkan lagi. Sampai dia bisa terbang. Sampai dia bisa sempurna terbang. Menjadi Raja Wali yang dewasa. Nah ini loh Bapak Saudara. Tuhan kita itu begitu luar biasa. Bahkan di dalam keadaan yang buruk sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada untuk menyertai kita. Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Ini pun ayat yang sudah cukup terkenal. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mengapa Daud katakan dalam lembah kekelaman? Karena memang lembah kekelaman ini nyata, Bapak Saudara. Kontur di Israel pada saat zaman Daud itu adalah banyak sekali bukit. Dan lembah kekelaman itu adalah jalan di bawah bukit yang gelap. Karena apa? Karena tidak kena sinar matahari. Kehimpit oleh dua gunung. Karena kehimpit oleh dua gunung, dia tidak dapat sinar matahari. Apa yang terjadi? Lembah kekelaman ini adalah dijadikan sarang binatang buas. Bukan hanya sarang binatang buas, tetapi dijadikan sarang penyamun. Makanya jangan heran, kisah Samaria yang baik hati, ada seorang yang berjalan kemudian dirampok, dia lewat lembah kekelaman. Dan apa yang Daud katakan, sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Daud sadar, Daud percaya, ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi jangan pernah katakan, wah Tuhan tidak pernah pedulikan aku. Ini masalahku tidak dijawab-jawab. Ini masalahku tidak selesai-selesai. Sakitku ini tidak tambah sembuh, tambah parah. Utangku tidak tambah beres, tambah banyak. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Tuhan ingin membuat kita dewasa. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Saudara, penyertaan Tuhan itu membuat kita kuat. Penyertaan Tuhan membuat kita bertahan. Pencobaan yang ada ini Bapak Saudara, bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk membinasakan kita. Karena apa? Itu tidak melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita akan hadapi pencobaan ini bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Pencobaan itu akan membuat kita kuat dan bertahan. Karena apa? Karena adanya penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, jadilah Kristen-Kristen yang dewasa. Jangan jadi Kristen-Kristen yang cengeng. Waduh, aku tidak kuat menghadapi pencobaan ini. Tak mati aja. Itu bukan Kristen dewasa. Itu Kristen cengeng, Bapak Saudara. Ingat, setiap pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Dan Tuhan akan selalu ada menyertai kita. Tangan kanannya yang kuat selalu menggandeng tangan kita. Jadi sekalipun kita jatuh, kita tidak jatuh tergeletak. Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai ayat yang terakhir, untuk menjadi kesimpulan bagi firman Tuhan pada sore hari ini, kita buka di dalam Amsal yang ketiga, ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini Bapak Saudara. Amsal yang ketiga, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah
kepada Tuhan dengan segenap hati. A whole heart. Artinya apa? Dengan hati yang utuh. Kalau dengan hati yang utuh itu berarti kita memberikan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita telah menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita fokus hanya kepada Tuhan, Bapak Saudara, bukan kepada masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Saudara, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa kita tidak boleh bersandar pada pengertian sendiri? Kita ini ciptaan Tuhan. Jadi pikiran kita ini terbatas. Tuhan yang menciptakan kita itu memiliki pikiran yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, kita harus bersandar kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jika nyawanya saja Dia berikan, maka janji-janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Bagi orang yang mengasihinya. Dan bahkan Tuhan itu akan selalu menyertai kita di setiap saat dan setiap musim kehidupan. Jadi Bapak Saudara, ketika engkau mengarungi bahtera kehidupan, ketika engkau mengalami badai dalam hidup, jangan takut, jangan menjadi orang yang tidak percaya. Tapi kita mau katakan kepada badai itu, be still, tenanglah. Saya yakin dan percaya badai itu akan tenang. Jadi hari ini kita belajar Bapak Saudara, alasan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus tetap percaya? Karena Allah yang kita sembah bukan seperti Allah yang lain. Allah kita berbeda dengan Allah yang lain. Jika nyawanya saja Dia berikan, maka janji-janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Dan Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada kesempurnaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Abuna sudah memberkati kita, kesaksiannya semuanya dahsyat dan luar biasa. Doni ini memang ulet orangnya ya, sampai berhasil sampai sekarang. Wah itu luar biasa. Saya diceritain sama mamanya, jatuh bangun. Ulet keket Bu. Jatuh bangun tapi tidak sendiri, bersama Tuhan. Ya kalau jatuh bangun sama Tuhan pasti Tuhan bangun terus, tolong terus. Ya, sampai saat ini pun Tuhan pasti tolong. Dan seterusnya Tuhan tolong. Dan Tuhan berkati. Terima kasih Abuna, firman-Nya sangat memberkati kami semua. Dan jadi kita tetap percaya sama Tuhan sepenuh hati, segenap hati. Ya. Tidak ada alasan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Itu yang paling penting ya. Nah, Tuhan itu beda dengan Tuhannya yang lain. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Abuna Doni. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Bro, nyanyi satu lagu, Bro. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Tangan-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Tuhanku. Haleluya, ya ramasik ya naralambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Ya naralamasik ya naralamasik, ya naralamasik ya naralambo. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Saya minta Ibu Zeni untuk doa. Ya narana masik ya narana. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan kami bangga punya Engkau yang luar biasa. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami boleh semakin mempercayai Engkau Tuhan. Buat kami semakin melekat di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, sehingga Engkau membawa kami untuk semakin bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Engkau beda, tidak sama dengan Allah-Allah yang lain yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Engkau senantiasa terus Tuhan memberikan pertolongan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bahkan Tuhan Kau memberikan kekuatan bagi kami senantiasa. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap janji-janji-Mu ya dan amin. Engkau selalu menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bang, Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Abu Nadoni ya Tuhan, Kau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa, penuh dengan urapan yang baru ya Bapa. Biarlah pakai lebih dan lebih lagi, sehingga dimanapun hamba-Mu ini boleh berada, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Berkati kehidupannya, keluarganya, terlebih lagi pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini Tuhan, dan kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh para pengurus Tuhan, PD, Ru dan Boas, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Juga hamba-Mu Bukori ya Tuhan sebagai ketua di dalam PD Ru dan Boas Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai semuanya Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang Kau janjikan di dalam PD Ru dan Boas, janji Tuhan ya dan amin. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya, kami semua yang ikut Zoom, ibadah lewat Zoom ini ya Tuhan, sudah Engkau berkati. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang mengalami beban berat Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan, semua yang melayani sudah Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah Engkau berkati Tuhan. Kesehatan kami Engkau berkati, rumah tangga kami Engkau berkati, anak cucu menantu kami Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang kami butuhkan pasti Engkau berikan Tuhan, pasti Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku yakin